Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan para pahlawan pendidikan. Kali ini kita akan memberikan tutorial pembuatan SKP tahun 2022 yang sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022 dan sesuai dengan surat edaran dari BKN nomor 19 tahun 2022. Nah, berikut ini ada aplikasi yang bisa kita jalankan. Jadi untuk SKP tahun 2022, alhamdulillah ini SKP-nya sangat sederhana. Kemungkinan hanya perlu beberapa lembar, beda dengan SKP kemarin tahun 2021. Ini yang pertama, set pertama adalah biodata. Jadi isi biodata Anda. Pertama, isi biodata dari si pembuat SKP atau ASN yang bersangkutan, aparatur sipil negara. Contoh di sini kita ambil namanya Dian Khairani. NIP-nya isi sesuai dengan NIP yang ada, kemudian pangkat dan golongan, jabatan, guru pertama, karena ini pangkatnya masih 3P, maka guru pertama, kemudian unit kerja SDN Lok Batu. Kemudian yang kedua, pejabat penilai, Rahmadi SPD, NIP beliau, kemudian isi pangkat dan golongan beliau, terus jabatan beliau, guru muda kepala sekolah. Kemudian selanjutnya unit kerjanya sama SDN Negeri Lok Batu. Selanjutnya yang ketiga yang perlu kita isi adalah atasan pejabat penilai. Nah, di sini kita masih Pak Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Pak Ahmad Rijal SPD, pangkat beliau, NIP beliau, pangkat, kemudian jabatan beliau, unit organisasi, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Yang keempat adalah periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Tempat agar mudah, biar paringin aja, paringin. Kemudian tanggal penilaian 31 Desember tahun 2022, diterima tanggal 3 Januari 2023. Tanggal atasan pejabat penilai, sini buat aja tanggal, kita isi dengan tanggal 5 Januari tahun 2023. Kemudian tempat atasan pejabat penilai paringin. Nah, untuk biodata ini nantinya sudah akan link ke cover, kemudian link ke SKP, dan link ke Evakin. Selanjutnya set yang kedua, cover. Nah, ini sudah covernya langsung terisi sesuai dengan yang kita isi di biodata. Kemudian lanjut ke set yang ketiga, yaitu isi dari SKP. Yang pertama, isinya adalah sasaran kinerja pegawai, jabatan administrasi dan jabatan fungsional SDN Lok Batu. Terus di sini biodata tadi sudah langsung terisi. Nah, untuk yang tahun 2022 ini kan identiknya kita seorang guru ini hanya ada 2 tugas utama. 1 tugas utama, kemudian yang pertama tugas tambahan atau PKB. Ya, langsung saja. Ini sudah sesuai dengan rencana hasil kinerja terlaksananya tugas pokok kepala sekolah. Kemudian sesuai dengan tugas pokok kita terlaksana perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan asesmen pembelajaran. Ada set yang aspek, ada kualitas, kuantitas, dan waktu. Untuk kuantitas tersedianya laporan penilaian PKG. Biasanya yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Ada 1 laporan, kemudian nilai PKG-nya ini tidak harus 100%,
bisa 76% sampai 90%, ini targetnya. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran adalah 12 bulan. Kemudian PKB ini biasa kita peroleh diklat atau sertifikat atau sejenis penilaian pengembangan dari guru atau pengembangan kompetensi berkelanjutan. Nah, ini terlaksananya diklat atau tadi workshop atau sejenisnya, ada kuantitas, satu pelatihan atau satu sertifikat. Kemudian untuk guru SD biasanya tidak ada tugas tambahan, langsung ke penilaian perilaku kerja atau bisa kita sebut dengan DP3. Nah, ini DP3. DP3 ini ada 7 aspek. Yang pertama aspek orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, kolaboratif. Ini disingkat dengan berakhlak. Berakhlak. Yang pertama aspek berorientasi kepada pelayanan. Nah, ini aspeknya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini untuk ekspektasi khusus dari pimpinan boleh diisi, boleh juga tidak. Ini contoh isinya. Nah, artinya ini harapan dari pimpinan kita atau selaku kepala sekolah. Guru diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik, contohnya, agar peserta didik dapat mengenyam pembelajaran dengan baik. Ini hanya contoh. Jadi boleh Bapak Ibu berbeda-beda, boleh dikembangkan juga boleh. Kemudian akuntabel, ekspektasi dari pimpinan, contohnya menjaga integritas dalam memberikan pelayanan pendidikan dan selanjutnya. Kemudian kompeten, ini ekspektasinya juga boleh diisi, boleh juga tidak. Ini contoh, guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam pendidikan, terutama penguasaan IT. Kemudian yang kedua, kompetennya atau harapan dari kepala sekolah, ikuti sosialisasi atau seminar terkait dengan pengembangan kompetensi dari guru. Ini adalah harapan dari pimpinan atau kepala sekolah. Yang keempat, harmonis, ekspektasi dari pimpinan, contohnya membangun komunikasi dan mengkoordinir layanan pada suatu pendidikan dengan baik. Kemudian contohnya guru selaku utama pendidik berlaku harmonis dan sebagainya. Loyalitas atau loyal, guru atau selaku ASN diharapkan bersikap loyal terhadap pimpinan dan dapat menjaga nama baik ASN. Ini contoh, boleh diisi, boleh tidak, atau boleh juga beda dengan ekspektasi. Yang keenam, adaptif. Contoh ekspektasi adaptif ini, sebagai seorang ASN, guru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, ekspektasi dari pimpinannya, memberikan informasi dan saran terkait kebijakan terkait proses pembelajaran mengajar. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Ini contoh ekspektasinya, contohnya aktif dalam kontribusi dan bekerja sama sesuai dengan keahlian. Ini hanya contoh ekspektasi dari pimpinan yang dibuat. Jadi Bapak Ibu boleh berbeda, boleh juga kosong. Kemudian yang selanjutnya EVAKIN. Nah, EVAKIN, evaluasi kinerja pegawai. EVAKIN, evaluasi kinerja pegawai.